Halo Sobat Tempo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, sejahtera, happy, kapanpun dan juga dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di program Cakap-Cakap Tempo bersama saya Dewi Cihan. Dan seperti biasa, kami selalu kehadiran narasumber-narasumber istimewa. Dan seperti kali ini, saya sudah ditemani oleh Bang Muid Pelu, Kepala Divisi Advokasi LBH Bandung. Halo Abang. Halo. Halo, sehat ya? Sehat dong. Alhamdulillah. Terus kemudian di sampingnya ada Kang Wahyudin Iwang, Direktur Walhi Jawa Barat. Halo Kang. Halo Mbak Jihan. Terima kasih Sehat sudah ya? bergabung. Alhamdulillah Jihan sehat. Saya Kalimat sehat. ngeduluin ya. Luar Alhamdulillah biasa. sehat. Alhamdulillah. Baik, dan di ujung ini ada teman saya sama perempuan, ada Mbak Novita Indri, Energi Campaigner Trend Asia. Halo Mbak Halo. Novi. Senang banget Mbak Novi bisa join di Cakap-Cakap kali Ya, ini. terima Luar kasih biasa. juga udah diundang. Yes, mantap. Baik, dan pemirsa, kita ingat bahwa momentum kemenangan gugatan warga Cirebon terhadap perencana proyek PLTU Tanjung Jati A ini menjadi sebuah presiden baik bagi daerah yang dijadikan proyek pembangunan PLTU, karena kita tahu berdasarkan dari berbagai penelitian begitu ya, bahwa kegiatan PLTU batubara itu sangat mempengaruhi atau berkontribusi secara signifikan terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca. Kita akan berbincang seputar itu, tapi boleh kali ya kita awali perbincangan hari ini dengan mengomentari sedikit soal kemarin habis ada debat keempat buat Cawapres, tapi kayaknya tidak terlalu banyak menyinggung soal apa-apa yang akan kita bahas hari ini. Mungkin boleh komentar dulu kali ya dari Bang Muid, gimana tuh kemarin melihat debat keempat, sebenarnya yang dibahas tuh ada apa sih? Mbak, lingkungan, sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan. Ya, pembangunan berkelanjutan. Gimana tuh? Iya, makasih Mbak Jihan. Sebenarnya kan menarik ya melihat bagaimana calon-calon pemimpin Indonesia itu berbicara tentang visi misi kan sebenarnya itu. Tapi kalau itu isu-isu tentang sumber daya alam, lingkungan, agraria dan sebagainya, kemarin itu kan kita nggak melihat ya seberapa dalam sih mereka mengecek atau memperjelas apa sih visi misi untuk bicara tentang perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup, baik untuk itu manusia maupun alamnya sendiri. Ini sebenarnya menjadi PR sih. Kemarin kata kuncinya tuh muncul beberapa tuh, ada yang bilang tentang perlindungan lingkungan, ada bicara tentang transisi, tapi kita nggak nemukan detailnya seperti apa. Kan jadinya kita kebingungan, ini apa sih, apakah cuma ngecap doang, maksudnya cuma disebut, atau rinciannya diperjelas. Bicara transisi, bagaimana sih skema transisinya? Apakah energi kotor yang sekarang kita gunakan ini masih digunakan? Atau misalnya mereka mempunyai rencana-rencana untuk transisi yang bersih, berkeadilan dan sebagainya, itu kita nggak kelihatan tuh. Begitupun dengan isu-isu yang lain, konflik agraria itu kan banyak sekali terjadi. Dan pembangunan industri energi itu juga berkaitan dengan konflik agraria. Jadi dua hal ini sebenarnya nggak terlalu dalam dibahas. Dan kita juga nggak menemukan sebenarnya rencana ke depannya akan seperti apa. Kira-kira gitu sih komentar awal dari saya. Baik, terus kemarin justru beberapa orang fokus di gimmick-gimmick yang mereka buat. Mbak Novi deh komentarnya gimana? Tidak terlalu substansial membahas kayak tadi misalnya konflik agraria dan segala macam. Ya betul, justru malah gimmick-gimmick itu menutupi ya bahwa ada kelemahan substansial dalam proses debat kemarin. Tadi Bang Muid sudah menyebutkan beberapa kata kunci sebenarnya sudah keluar, namun tidak ada pendalaman dan bahkan tidak ada debat antar gagasan di situ. Justru malah menjebak dengan istilah-istilah yang sebenarnya kadang pun istilahnya juga tidak terlalu diperlukan gitu. Karena sebenarnya kita tidak akan terfokus dalam istilahnya, tapi terfokus dengan hal apa yang akan dilakukan. Kayak batu bara saja misalnya, itu tidak ada disebutkan sama sekali dalam proses debat itu. Padahal kita tahu jauh sebelum hilirisasi nikel itu marak dibicarakan dalam proses debat ini, justru batu bara itu sudah mulai prosesnya dihilirisasi. PLTU juga, ini erat sekali kaitannya terkait dengan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, kemudian juga kerusakan lingkungan dan juga pemiskinan secara struktural juga itu juga menjadi salah satu elemen penting, tapi sayangnya tidak dibahas secara utuh di dalam debat itu. Kemudian juga ada beberapa kata kunci keluar ya terkait dengan keadilan antar generasi, keluar juga terkait dengan krisis iklim, tapi tidak diperdalam maknanya ini apa. Bahkan dari pertanyaan panelis pun juga ketika ditanya strategi paslon itu pun juga tidak dijawab gitu. Justru malah dijawabnya terlalu lebar, terlalu tidak substansial dan akhirnya kurang dari pokok dari gagasan itu sendiri. Dan kayaknya hampir rata semua ya, terlepas dari debat keempat, Trend Asia memandang bahwa
hampir semua dari ketiga pasangan ini mereka tidak memahami secara substansial dan orientasi bagaimana pemulihan lingkungan. Kita bicara kontestasi demokrasi ini seharusnya bukan bicara apa yang akan mereka lakukan ke depan kalau mereka terpilih. Lalu kalau mereka tidak terpilih berarti tidak akan melakukan apapun. Tentu bukan itu yang kita inginkan, karena sebenarnya kerusakan lingkungan, PLTU yang sudah dibangun ataupun yang sudah beroperasi itu menjadi sebuah ancaman, dan ini perlu untuk segera dilakukan tindakan serius. Namun kemarin pada saat debat itu tidak keluar bahkan poin-poin itu. Sangat disayangkan. Baik. Kalau Kang Iwang mungkin melihat bagaimana komitmen para paslon ini, kalau di debat saja ternyata yang keluar ya tipis-tipis atau bahkan beberapa isu tidak keluar gitu, gimana Kang? Memang paling terpenting, saya rasa juga publik akan melihat sejumlah substansi itu. Apalagi bicara soal komitmen. Malah terkesan menurut pandangan Wahli sendiri, ketiga paslon ini lebih bicara secara general itu normatif ya. Tidak ada sisi keberanian gitu ya dalam semua isu yang kemudian menjadi satu kata kunci yang mereka harusnya jawab dan sampaikan kepada publik secara luas. Apa kemungkinan besar upaya-upaya mereka yang bisa mereka lakukan ke depan kan gitu. Pertama tadi soal hilirisasi ya, nikel itu sudah terjadi, malah lebih jauh bagaimana hilirisasi itu batu bara yang diproyeksikan terus dieksploitasi secara besar-besaran dan digunakan untuk bisa elektrifikasi di sektor energi PLTU. Di Jawa Barat itu begitu juga besar gitu ya, dan di seluruh Indonesia tentunya sangat begitu tinggi. Ini tidak ada ketegasan yang serius gitu ya, dan sisi lain hilirisasi itu diproyeksikan untuk nikel. Ini tidak menciptakan satu upaya yang mereka bagaimana pass out yang serius dari batu bara, dari energi fosil, dan juga menjawab terhadap krisis iklim yang terjadi saat ini. Itu satu. Yang kedua juga bagaimana menjawab implementasi dari Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana isu reforma agraria per tahunnya itu semakin tinggi, semakin meningkat, dan itu tidak menjadi satu bentuk ya yang nyata yang kemudian akan dijawab oleh mereka ketiga paslon ini. Dijawab dengan misal retribusi redis lahan, target Jokowi saja 7 juta redistribusi kawasan ini tidak terjawab juga gitu ya, dan itu tidak terjewantahkan oleh tiga paslon yang kemudian juga kemarin menyampaikan semua ngambil aman. Tiga paslon ini hanya normatif, ngambil aman, dan celakanya yang paling berujung, yang paling parah itu tidak ada satu keberanian mereka menarik, atau dari tiga paslon itu menarik membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Wow, tidak ada keberanian, tidak ada pemahaman begitu ya. Kita masih nantikan itu kemarin di debat keempat tuh memang isunya lingkungan tadi ya, sumber daya alam, agraria dan segala macam begitu. Kita masih nantikan, masih ada satu debat lagi bagaimana keberanian dan komitmen mereka begitu ya. Nah, kita sekarang beranjak ke isu soal apa yang terjadi pada proyek PLTU Tanjung Jati. Saya balik lagi nih ke Bang Muid. Kira-kira setelah kemarin kemudian sudah diputus oleh Hakim PT UN Bandung begitu ya, apa sih yang menarik yang bisa kita catat dari perjalanan sampai akhirnya putusan tersebut diambil gitu? Iya, ini menarik banget. Kenapa menarik? Satu, aku ingin ngasih tahu bahwa setelah kita ngecek ternyata di Indonesia itu putusan tentang perubahan iklim itu minim. Bahkan ya kita kayaknya satu-satunya yang setelah dicek itu putusan pengadilan PT UN itu mempertimbangkan perubahan iklim. Nah, idenya sebenarnya seperti ini, Mbak Jihan. Kalau kita bicara perubahan iklim itu kan krisisnya nyata ya, kita nggak bisa pungkiri lagi tuh saat ini krisisnya nyata. Kenapa nyata? Ya kita selalu berhadapan dengan informasi dari media berkaitan dengan bagaimana krisis air, bagaimana gagal panen, bahkan belum sampai panen pun mau nanam aja susah tuh. Gimana kenaikan, betul, bagaimana kenaikan suhu baik itu air laut, suhu bumi dan sebagainya. Nah, ancaman-ancaman ini itu kan berkaitan dengan ruang hidup masyarakat, akses sehari-hari masyarakat tuh. Dari ide itulah kemudian kita berpikir salah satu penyebab emisi, salah satu penyebab perubahan iklim itu adalah emisi. Kenapa demikian? Kalau kita runtut dari kebijakan PBB tentang kebijakan emisi itu juga menyatakan bahwa perubahan iklim itu sumbernya adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu salah satu penyebab terbesarnya adalah emisi. Emisi itu
berkaitan dengan batu bara, pembakaran batu bara. Jadi batu bara itu dia kotor dari segi industri ekstraktifnya di tambang sampai ke PLTU-nya itu dia kotor betul tuh. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita mau menyampaikan ke majelis hakim saat itu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bisa melihat bahwa ada persoalan perubahan iklim dan juga penyebab perubahan iklim itu sedang terjadi di Jawa Barat. Apa penyebabnya adalah industri PLTU, industri energi PLTU. Kenapa demikian? PLTU Tanjung Jati A itu sebelum ada, itu kan ada beberapa PLTU ya teman-teman ya. PLTU Cirebon 1, PLTU Cirebon 2. Kalau ditambah lagi PLTU Tanjung Jati A berarti ada 3 PLTU. Tanjung Jati A itu 2 kali 660 megawatt. 660 megawatt itu dia membutuhkan, kalau kita cek di AMDALnya, dia membutuhkan 18.000 ton per hari untuk 2 unit. Kalau 18.000 ton untuk 2 unit, satu harinya berapa emisi yang akan dia keluarkan tuh? Itu kan besar banget tuh, karena kita cek satu tahun itu bisa 18 juta ton emisinya tuh. Kalau misalnya satu tahun 18 juta ton, kita bisa bayangkan kalau izin PLTU itu sampai 30 tahun berapa ratus juta ton yang bisa kita hirup emisinya di udara tuh. Disitulah kata kuncinya tuh, kenapa sampai kita ingin menyampaikan atau menggugat persoalan ini ke pengadilan. Kenapa demikian? Negara itu secara hak asasi manusia punya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Itu diatur juga dalam Undang-Undang PPLH atau Undang-Undang Lingkungan Hidup 32/2009 tuh. Tanggung jawabnya ada 2. Pertama, dia harus memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik. Kedua adalah dalam usaha-usaha pemanfaatan sumber daya alam, dia harus menjamin mutu rakyat, mutu hidup rakyat, dan generasi, antar generasi itu, keadilannya antar generasi. Ketiga adalah, kalau misalnya pembangunan itu harus dicegah kerusakan terhadap lingkungan, itu 3 tanggung jawab negara tuh, amanatnya tuh. Disitulah kita sebenarnya melihat kalau PLTU itu dibangun, ancaman emisinya sekian, berarti ancaman terhadap udara besar, perubahan iklim besar, tetapi negara tidak menjamin dengan konsep tanggung jawab negaranya tuh. Disitulah kita menggugat dengan premnya ke situ, meminta tanggung jawab negara di situ. Nah menariknya, Pak Jihan, hakim melihat itu, majelis hakim bersepakat bahwa perubahan iklim itu nyata. Indonesia punya komitmen, baik itu secara internasional maupun nasional, itu berkomitmen untuk menurunkan emisi biar berkontribusi terhadap pencegahan krisis. Kalau dunia internasional itu 1,5 derajat Celcius itu perlu ditekan tuh. Kalau ditekan seperti itu, nyatanya dia kontraproduktif atau paradoks, karena Indonesia komitmen internasional, tapi di Indonesianya sendiri industri energinya masih industri kotor, energi kotor, masih menggunakan batu bara. Nah, di sini kami melihat bahwa tanggung jawab negaranya hilang untuk memastikan apakah pembangunan industri energi kotor itu dia bisa menjamin kita menurunkan emisi dan mencegah krisis iklim. Nah, di situ nggak terlihat tuh. Apalagi setelah kita cek di AMDAL itu, di dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, Mbak Jihan, itu tidak ditemukan kalau penggunaan batu bara sebesar itu 18.000 ton per hari tidak ditemukan di AMDAL, di dalam AMDAL. Bagaimana perhitungan pelepasan emisinya itu tidak ada di AMDAL tuh. Itu kacau banget sebenarnya tuh. Nah, disitulah hakim melihat bahwa ternyata kalau misalnya PLTU dibangun, potensinya tuh akan tinggi. Tetapi di AMDAL sebagai salah satu protektif, dia harus holistik, dia harus menghitung bagaimana dampak air, dampak udara dan sebagainya. Tapi dia tidak menghitung pelepasan emisi, dampak emisinya tuh. Itu fatal banget tuh. Sehingga hakim menganggap bahwa dalam konteks ini, penerbit izin telah melanggar asas tanggung jawab negara. Tadi itu memenuhi hak atas lingkungan, memastikan keadilan antar generasi, dan kemudian tiap pembangunan itu dicegah daya rusaknya terhadap lingkungan. Nah, 3 ini nggak ketemu tuh. Kemudian hakim mengiyakan bahwa betul telah terjadi pelanggaran terhadap asas tanggung jawab negara dan dia berdampak terhadap perubahan iklim. Hakim melihatnya ke situ potensi dampaknya. Kira-kira awalnya seperti itu. Baik, kalau saya tangkap dari penjelasan Bang Muid di awal ini begitu ya, bahwa majelis hakim ketika mengambil akhirnya memutuskan putusannya tersebut itu punya perspektif tadi. Ada sepakat bahwa perubahan iklim, krisis iklim itu memang nyata. Apakah di kasus-kasus serupa lainnya majelis hakim ini memang tidak biasa mengambil putusan dengan basis informasi atau pemahaman soal krisis iklim ini?
Itu jarang terjadi sebenarnya tuh, sepengetahuanku ya. Mungkin teman-teman lain bisa membuka data yang lain. Tapi untuk menggunakan perubahan iklim sebagai bahan pertimbangan itu jarang sekali. Bahkan kayaknya nggak ada deh selama sejarah ini ya. Itu dari saya sih, bisa jadi teman-teman lain punya data, itu tinggal dibanding aja datanya tuh. Baik, kalau gitu aku geser dulu ke Kang Iwang. Kang, soal pengurangan pembangunan PLTU lah ya secara umum begitu. Apakah ini mungkin Walhi atau Kang Iwang sepakat ini bisa menjadi salah satu pendekatan paling hemat biaya begitu untuk dan bisa berdampak positif terhadap lingkungan untuk mempercepat transisi energi? Sepakat nggak Kang soal itu? Atau ada perspektif lain? Ya, tentu ya, kalau ditanya soal bakal mempengaruhi terhadap kerusakan, ya tentu. Ya, pertama karena energi PLTU ini adalah salah satu energi ekstraktif, ya, dan sebetulnya dipaksakan, pemerintah memaksakan untuk membangun karena potensi energi di Jawa Barat itu sebetulnya sudah sangat luar biasa, ya. Di luar ekstraktif gitu ya, ada mikrohidro, ada geotermal gitu ya, ada PLTA gitu dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau ditanya bagaimana mempengaruhi terhadap hematnya kerusakan, ya tentu jelas gitu. Tapi ini tidak seiring bagaimana rencana-rencana yang diproyeksikan pemerintah itu selalu dipaksakan dibangun tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Malah keterancamannya lebih sangat luas, tidak hanya bagaimana menghemat atau meminimalisir kerusakan, tapi juga pengaruhnya ini sangat besar sekali gitu ya. Tidak hanya terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, tapi tadi Bung Muid mengatakan bagaimana kontribusi dari pelepasan emisinya itu memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Tentunya masyarakat secara luas itu tidak hanya di sekitar PLTU, tapi di semua Jawa Barat, malah mungkin di semua Indonesia akan mengalami ketika perubahan iklim itu nyata dan dirasakan. Dan kondisi saat ini sebetulnya sangat dirasakan sekali situasi itu. Kalau misalnya mau dikaitkan dengan misal juga debat yang kemarin gitu ya, selain kebijakan atau regulasi yang dibuat yang tidak merepresentatifkan kepentingan lingkungan, yang kedua persoalan yang terbesarnya itu adalah investasi. Ketika investasi itu akan diproyeksikan secara kencang gitu ya di setiap daerah, misal saya ambil contoh Jawa Barat itu begitu tinggi gitu proyeksi investasinya, maka salah satu yang akan rusaknya itu adalah alam, lingkungan. Bagaimana degradasi itu akan terjadi sangat serius. Bagaimana deforestasi di mana-mana. Bagaimana masyarakat akan mengalami ancaman bencana di musim kemarau kekeringan, di musim hujan longsor, banjir dan lain sebagainya. Gitu ya. Belum lagi bagaimana gunung-gunung dieksploitasi memicu akan letupan-letupannya. Banyak sekali di Jawa Barat gunung-gunung yang direncanakan dieksploitasi. Kalau bicara soal pasokannya tadi Kang, tadi kan sempat disinggung soal pasokan elektrifikasi itu tadi. Ini kalau misalnya dibatalkan pembangunannya bagaimana? Apakah memang sebenarnya dari awal ada kebutuhan listrik itu tadi? Kan kalau misalnya kita cek, saya sebetulnya ingin bertanya kepada publik secara luas. Ketika pemerintah selalu menarasikan ini untuk kepentingan masyarakat Jawa Bali ya gitu. Tapi kalau kita cek secara detail masyarakat yang mana gitu. Menurut saya yang belum terakhiri elektrifikasi yang betul-betul nyata adalah pelosok-pelosok. Dan itu adalah tanggung jawab pemerintah dan PLN. Tapi ketika kami cek hal tersebut, PLN selalu mengatakan bahwa biayanya mahal gitu ya. Untuk bagaimana menghubungkan listrik itu kepada masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan ya, belum tersentuh gitu. Dan itu memang bisa diproyeksikan ada beberapa di Jawa Barat gitu. Tapi alasannya itu. Nah, sehingga ternyata kalau menurut saya di Walhi kebutuhan tersebut itu akan menjawab terhadap tadi rencana investasi. Salah satunya apa? Pembangunan properti yang sangat gencar-gencaran yang akan dijalankan baik dari perumahan
hotel, mall, apartemen gitu ya. Itu semua diproyeksikan di Jawa Barat gitu. Belum lagi dari sektor infrastruktur ya. Tol, bandara. Itu juga diproyeksikan begitu kuat. Tercatat misal ada 34 proyek strategis nasional yang sudah ya dilakukan dan sedang dipaksakan untuk dibangun, itu akan mengancam degradasi, deforestasi yang begitu serius ke depan. Dan nyatanya di musim penghujan yang intensitasnya tinggi, kurun waktu 1 bulan kemarin bencana itu luar biasa sekali. Ya, Braga yang beberapa puluh tahun tidak terjadi mengalami banjir dihabat habis kemarin sama Sungai Cikapundung. Itu kita bisa saksikan Gitu di ya. media tuh ada banyak. Dan itu sudah Wali sendiri mencatat kurang lebih dalam kurun 1 bulan saja di intensitas hujan yang begitu lebat itu tercatat 136 kejadian bencana di Jawa Barat. Dan kita cek mari ada persoalan apa? Apa dampak sebab akibatnya ini apa? Salah satunya perubahan alih fungsi yang sangat luar biasa. Gitu. Alih fungsi oleh apa ya tadi? Ya. Rencana investasi untuk mengimplementasikan percepatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, salah satunya investasinya tadi sektor properti, terus juga energi, ya, infrastruktur itu terus-terusan dipaksakan. Padahal masyarakat Jawa Barat sudah sangat luar biasa mendapatkan kebutuhan itu dari yang sudah existing saja, gitu. Dan parahnya lagi, elektrifikasi ini juga tidak hanya mereka akan pass out dari fosil, tapi juga bagaimana gunung-gunung yang ada di Jawa Barat akan dieksploitasikan. Ya, terbukti dokumen ESDM saat ini itu ada 6 existing gitu ya WKP yang diproyeksikan yang akan dieksploitasi, termasuk salah satunya Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu yang sudah terus mengalami letupan, terus juga disertai dengan patahan lembang akan dipicu dengan rencana tersebut kalau itu jadi. Dan saya rasa ini perlu ditanyakan kepada publik ya, khususnya pada publik Jawa Barat, butuh atau enggak, urgent atau tidak. Sementara kapasitas elektrifikasi yang ada di Jawa Barat itu sudah mengalami surplus Sudah juga. cukup lah ya, bahkan lebih dari cukup mungkin ya Kang ya. Oke, baik, saya geser dulu lagi ke Mbak Novi kalau begitu nih. Mbak Novi, ada perpres ya yang memandatkan soal percepatan penghentian masa operasional PLTU. Nah, program pemakaian bahan bakar penarik batu alias co-firing, benar nggak sih? Hingga pajak karbon. Nah, gimana kira-kira tanggapannya Mbak Novi soal bisa disebut itikat baik nggak kira-kira dari pemerintah? Oke, kalau disebut itikat baik, kita perlu bilang itikat baik, tapi namun baru sebatas niat. Karena ketika kita lihat perlakuannya ternyata tidak sebaik niatnya gitu. Karena sebenarnya memang perpres itu di sisi lain itu menjadi percepatan khususnya buat penggunaan energi terbarukan, walaupun juga sisi ini ada problematiknya. Oke, aku simpan bentar. Namun di dalam perpres ini pun masih ada pasal yang menyatakan bahwa PLTU yang sudah direncanakan tidak akan dibatalkan. Itu mengacu dari dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik yang terakhir dipublikasi oleh PLN dan juga SDM tahun 2021. Nah, dari dokumen itu setelah kita melihat setidaknya masih ada sekitar 13,8 gigawatt PLTU yang akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang model PLTU-nya kayak model PLTU Tanjung Jati A, jadi cuma buat komersil. Ada juga yang model PLTU-nya mulut tambang. Jadi PLTU-nya dibangun dekat dengan mulut tambangnya. Itu pun juga direncanakan proyeksikan. Ada juga rencana pembangunan PLTU skala kecil, bahkan kurang dari 50 megawatt. Proyeksi sangat kecil. Dan beberapa wilayahnya itu sudah mulai geser. Rata-rata sudah tidak lagi di Pulau Jawa, tapi bergeser di Pulau Sumatera, sebagian Kalimantan dan juga Indonesia bagian tengah dan juga timur. Nah, ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Sisi yang lain secara niat baik, tapi perlakuannya masih kurang baik. Karena tadi seperti Kang Iwang menyebutkan beberapa kali, ini sesuai kebutuhan nggak? Ini yang dibutuhkan nggak sama masyarakat? Nah, 13,8 gigawatt ini baru yang dari punya PLN. Belum kita lihat yang punya bisnis. Kemarin rame bicara soal hilirisasi, jangan lupa. Eksploitasi selain tambang nikelnya, itu juga akan ikut menyeret eksploitasi sumber daya alam yang lain. Karena itu akan ikut menunjang. Nah, sektor ini pun juga yang belum dilihat dan bahkan belum di-mention sama sekali. Dan ini sebenarnya menjadi catatan kritis gitu.
ketika pemerintah sisi lain mendorong energi terbarukan, tapi jangan lupa bahwa pasti ada sumber daya alam lain juga ikut tereksploitasi. Nah, kemudian dalam Perpres itu juga menyebutkan bahwa akan percepatan untuk penggunaan energi terbarukan dan juga untuk elektrifikasi kendaraan. Nah, ini juga sebenarnya menjadi catatan. Kalau kita bicara energi terbarukan, tunggu dulu, energi terbarukan mana dulu yang dimaksud. Karena kalau by definition dari pemerintah, dia menyebutkan banyak banget tuh definisi energi terbarukan. Geothermal masuk, kemudian juga pakai biomasa, bakar-bakaran pakai biomasa masuk, kemudian juga pakai co-firing, pakai amonia lah, bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Kemudian juga akan pakai gas dan lain-lain sebagainya. Itu pun kalau secara definisi pemerintah bilang, oh itu bagian dari energi terbarukan. Atau salah satu jalan menuju yang terbarukan. Tapi menjadi pertanyaannya adalah, kita mau dorong transisi seperti apa? Ketika misalnya kita mendorong pakai biomasa misalnya untuk di PLTU, ternyata di sisi yang lain co-firing ini atau pencampuran dua bahan bakar ini justru malah memicu deforestasi di bagian hulunya. Iya dong, sumber bahan bakunya dari mana? Tentu akan membuka hutan. Nah, tentu tidak akan berkeadilan, khususnya buat masyarakat yang di bagian hulu, karena pasti akan hilang hutan mereka, atau bahkan sampai mungkin akan merampas hutan-hutan masyarakat adat yang mereka punya. Nah, tentu juga ini perlu ada definisi yang jelas. Transisi energi menuju energi terbarukan seperti apa yang kita inginkan. Kalau di masyarakat sipil, beberapa yang tergabung dalam Bersihkan Indonesia, Kang, kita sepakat bahwa ada prinsip dan nilai yang harus dipenuhi ketika kita mau bertransisi menuju energi terbarukan dan juga berkeadilan. Tentu terbarukan dan berkeadilan tidak hanya buat lingkungan, tapi juga buat manusia. Nah, ini perlu harus menjadi pedoman. Di sisi yang lain juga berbicara soal percepatan penggunaan kendaraan listrik. Nah, ini perlu hati-hati juga nih, karena kalau kita melihat itu secara luar ya, secara general mungkin bisa mengatasi masalah transportasi khususnya di perkotaan. Tetapi itu tidak berkeadilan juga, khususnya buat mereka daerah-daerah yang menjadi daerah-daerah penghasil sumber-sumber tambang untuk kendaraan listrik. Tidak berkeadilan, kita hanya memindahkan masalah perkotaan menjadi masalah di pedesaan. Tentu tidak berkeadilan. Jadi kalau terkait dengan Perpres 112, ya secara etikat baik kita perlu apresiasi, walaupun memang secara perbuatan itu masih belum mencerminkan kebaikan di situ. Justru malah itu kita perlu berhati-hati sebenarnya, karena masih ada celah-celah ruang yang masih seperti tadi membolehkannya dibangunnya PLTU baru gitu dari regulasi sebelumnya, totalnya sangat besar sekali, dan kita bisa bayangkan di pulau-pulau terluar terkecil yang seharusnya mereka bisa memanfaatkan energi terbarukan mereka, tapi malah dipaksakan untuk bangun PLTU di situ. Masih ke Mbak Novi. Mbak Novi, di 2023 ini ada 53 unit PLTU batubara yang masih tahap konstruksi, betul ya? Nah, sebagian besar ini belum rampung, merupakan pembangkit listrik eksklusif untuk masuk kebutuhan energi industri. Tapi, nah gimana menurut pendapat? Itu tadi yang aku mention sebagai PLTU captive gitu, karena memang dia diperuntukannya hanya untuk memenuhi industri, dan industrinya pun juga tergantung. Kalau kayak misalnya di daerah Banten, industrinya tuh yang mereka udah yang besar-besar, jadi kadang memang kebutuhan listriknya mereka supply sendiri. Nah, ada juga beberapa PLTU itu yang juga dia untuk memenuhi industri jenis tertentu, tekstil, industri makanan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa ini pun juga yang masih secara regulasi masih belum jelas dalam banyak hal ya. Pertama, di mana pelibatan masyarakat sipil untuk memonitoring. Karena kalau kita minta datanya, beberapa kali Transasio coba meminta datanya, kita dikasih, tapi dikasihnya terbatas gitu loh. Terbatas tuh maksudnya kita minta data, berapa jumlah data PLTU captive di Indonesia gitu. Dari beberapa informasi yang kami dapat, jumlahnya ratusan. Kami dikasih cuma puluhan. Berarti kan ada upaya penutupan kan terkait dengan itu. Itu juga menyulitkan buat masyarakat sipil untuk kita memantau bagaimana industri captive itu berjalan dan segala macamnya. Tapi memang kalau dari data banyak sekali teman-teman yang sudah mulai mengumpulkan, itu banyak sekali PLTU captive dibangun, itu bergesernya pusatnya ada di wilayah Sulawesi dan juga sebagian Maluku. Diperuntukannya buat smelter. Jadi yang sering-sering bicara hilirisasi jangan lupa
walaupun ini juga kita perlu ini ya, kita bisa berdebat lah secara publik gitu. Hilirisasi yang dimaksud gitu, penambahan nilai dan segala macam. Pertambahan nilainya buat siapa sebenarnya? Yang dibilang negara dapat keuntungan sekian-sekian, itu sangat kecil jumlahnya. Sangat kecil, justru malah pertambahan nilai yang diperoleh dari hasil hilirisasi, apapun itu namanya, itu tidak sebanding dengan kerusakan-kerusakan yang harus ditanggung oleh Indonesia. Perlu juga pemerintah itu bikin kebijakan, regulasi yang menyediakan ruang buat ada pelibatan masyarakat di situ. Bagaimana kita memantau, bagaimana implementasi lingkungan, kualitas lingkungannya dan segala macamnya gitu. Karena captive ini yang buat industri itu menjadi titik hitam yang susah untuk dipantau gitu. Karena dia di luar radar masyarakat sipil gitu. Dan pemerintah selalu berargumentasi bahwa ini industri, ini private, ini swasta punya gitu. Jadi dikecualikan buat publik. Tapi dampaknya yang ditimbulkan itu membahayakan buat publik gitu. Lalu di mana letak publik harus dilibatkan gitu? Berat juga ya tugas teman-teman masyarakat sipil ini memang. Agak berat. Apakah artinya hilirisasi bisa menjadi sebuah jawaban? Nah, aku kok Bang, Kang Iwan dulu deh kayak gitu. Tapi pertanyaannya balik lagi soal PLTU Tanjung Jati, Kang. Apakah misalnya putusan seperti di PT UN Bandung ini sangat mungkin terjadi juga di wilayah-wilayah yang lain begitu? Ya tentu ya, sangat mungkin sekali ketika misal bagaimana hakim sudah memiliki satu pengalaman, misalnya berangkat dari pengalaman di Jawa Barat gitu ya. Karena saya juga kan menilai ada persoalan ini di mana nih, ketika misal upaya-upaya litigasi publik gitu ya, baik kita, komunitas, NGO, CSO, sering kalah, sering tidak mendapatkan kemenangan, mungkin saja gitu ya, mungkin saja kapasitas hakim pun juga belum tentu memahami bagaimana kondisi, bagaimana kebijakan yang dibuat, bagaimana juga kebijakan itu diimplementasikan gitu ya, dan bagaimana melihat situasi dan kondisi di lapangan. Itu juga perlu dicek gitu ya. Artinya ketika kami dan Bang Muin tadi bilang ini salah satu sejarah yang sangat baik gitu ya, hakim memasukkan narasi untuk mempertimbangkan putusan gitu. Artinya secara jiwa kemanusiaannya itu lahir. Nah, narasi ini harusnya menjadi salah satu kata kunci bagi negara kita, bagi pemerintah kita. Ketika investasi ada satu kebutuhan investasi, tapi harus juga bagaimana menyelamatkan satu nyawa pun juga manusia. Gitu. Itu menjadi satu kata kunci. Karena proses juga perjuangan yang terjadi di Jawa Barat ini juga tidak mudah, Mbak Jihan. Ada 7 orang yang dipenjara dulu. Masyarakat 7 orang di penjara gitu yang tidak berdasarkan dan tidak dengan hal-hal yang sangat substansi, pasal-pasal karet digunakan gitu ya, bentuk-bentuk pembungkaman, ancaman sampai berujung kriminalisasi itu terjadi gitu. Dan itu yang terpublikasi, dan karena ada kita. Coba kalau misalnya tidak ada kita, tidak menutup kemungkinan nyawa-nyawanya mereka juga hilang. Dan kita tidak tahu bagaimana kondisi-kondisi tersebut itu terjadi di wilayah lain yang tidak terbuka gitu ya, dan tidak dapat dikonsumsi oleh publik. Tapi tentu ini juga karena faktor upaya dan komitmen teman-teman masyarakat sipil juga. Ya betul. Yang bersama-sama bersatu padu untuk berjuang sampai sejauh ini begitu ya. Nah ini termasuk Tempo bersama-sama dengan Trenasia ini membuat sebuah film dokumenter, pemirsa, judulnya adalah Memukul Jatuh Mengadili PLTU begitu, yang esok akan tayang. Nah mungkin Bang Mui juga bisa tanggapi bagaimana akhirnya film ini bisa menjadi salah satu alat kampanye begitu ya untuk melakukan hal-hal serupa di wilayah-wilayah lain mungkin. Iya. Sebenarnya kita memberikan apresiasi juga ada dokumenter ini. Ini penting karena satu, pembelajaran bukan pelajaran, tapi apa yang dilakukan oleh berbagai masyarakat sipil di tempat lain itu bisa menjadi pembelajaran bersama. Itu penting tuh. Kenapa? Karena
kalau misalnya ada cerita-cerita tentang perlawanan di tempat-tempat manapun dan dibagi ke siapapun, orang akan belajar bagaimana mempertahankan tanahnya, mempertahankan airnya, mempertahankan udaranya, bahkan mempertahankan dirinya sendiri dari segala macam ancaman. Ini penting nih untuk disampaikan ke publik sebagai bahan untuk media sebagai pembelajaran bersama. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, ternyata dalam beberapa situasi yang rumit, ada ancaman kriminalisasi, pembunuhan, perampasan tanah, krisis air, krisis lingkungan dan sebagainya, ada perlawanan-perlawanan yang tetap tumbuh, tetap hadir dan juga meraih kemenangan-kemenangan kecil atau kemenangan-kemenangan besar. Itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi, bahan untuk kembali merebut apa sih yang perlu mereka rebut, apa yang perlu mereka pertahankan. Jadi dokumenter ini penting sebagai bahan untuk disebarkan, pembelajaran bahwa di tempat lain ada yang kalah, ada yang dikriminalisasi, ada yang dipenjara dan sebagainya. Di tempat lain ada yang berhasil. Ini kemudian menjadi evaluasi bersama dan orang akan bicara tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia pertahankan. Kira-kira di situ sih pembelajarannya tuh. Makanya penting sekali dokumenter ini disampaikan dan juga harusnya sampai ke ini ya, ke level Mahkamah Agung, level kejaksaan, penting tuh biar perspektif tentang lingkungan hidup, perubahan iklim yang sebenarnya kalau kita kata kuncikan, kalau misalnya perubahan iklim tinggi, orang akan miskin, kemiskinan struktural karena susah bertanam, susah dapat air dan sebagainya. Kalau bencana maka dia akan membunuh banyak orang. Jadi perubahan iklim itu dia selain tidak memiskinkan, tapi dia membunuh manusia. Jadi penting sebagai pejabat publik, pejabat aparatur sipil negara atau aparatur hukum perlu melihat bahwa kondisi-kondisi yang kita kerjakan sekarang, yang banyak orang kerjakan itu perlu dilihat sebagai salah satu orang mempertahankan hidup. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kira-kira gitu sih Mbak Jihan. Baik, jadi setiap kemenangan-kemenangan kecil yang kita punya, kita perlu apresiasi untuk kita bisa melaksanakan dan merebut kemenangan-kemenangan besar lainnya, begitu ya. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan sudah bergabung di Cakap-Cakap hari ini. Ada Bang Muhid Pelu, Kepala Divisi Advokasi LBH Bandung, kemudian ada Kang Wahyudin Iwang, Direktur Walhi Jawa Barat, dan juga ada Mbak Novita Indri, Energy Campaigner Trend Asia. Mudah-mudahan semangat kita semua bisa terus menyala. Amin. Untuk membawa harus terus membawa supaya masyarakat kita bisa hidup dengan tenang, nyaman di atas tanah air kita sendiri. Amin. Terima kasih sekali lagi. Dan juga Sobat Tempo jangan lupa untuk menyaksikan film dokumenter Memukul Jatuh Mengadili PLTU yang akan tayang di channel YouTube TV Tempo esok 1 Februari 2024. Jangan lupa nonton ya.